Halo semua, selamat datang di channel Chillin Time dengan gua Farel. Saatnya kita bersantai. Di video kali ini, gua akan membahas mengenai apa aja yang akan terjadi di episode 3 dari anime Sakamoto Days yang akan update hari Minggu besok. Sedikit flashback, di episode 2 anime Sakamoto Days kemarin diakhiri dengan bergabungnya Lu Xiaotang ke dalam tim Sakamoto dan menjadi karyawan di tokonya. Selain itu, kita ditunjukkan dengan sebuah scene di mana terdapat organisasi gelap yang memasang harga buronan kepada Sakamoto sebesar 1 miliar yen. Lalu, apa yang akan terjadi di episode 3 anime Sakamoto Days besok? Yuk kita bahas. Sebelum memulai video, gua mau mengingatkan bahwa video ini sudah dipastikan mengandung spoiler. Dan untuk kalian semua yang masih stay di video ini, gua anggap sudah siap untuk terkena spoiler. Oke, tanpa basa-basi, langsung aja kita masuk ke video pembahasannya. Let's go! Di awal scene nanti, akan diperlihatkan Xiaotang yang dimarahi oleh Shin dikarenakan ia datang terlambat ke toko untuk bekerja. Di sana, Shin mengomeli Xiaotang yang datang terlambat selama 2 jam. Namun, Xiaotang beralasan dia membutuhkan waktu untuk berdandan. Di sini, mereka terus berdebat. Shin mengatakan kepada Xiaotang, pasti dia belum pernah bekerja sebelumnya kan? Dan Xiaotang menjawab bahwa ia sudah pernah bekerja sebelumnya. Saat Shin menanyakan pekerjaan apa yang pernah Xiaotang kerjakan sebelumnya, Xiaotang mengatakan kalau dia bekerja membantu ayahnya untuk menggali lubang besar dan mengubur sebuah karung goni misterius. Shin yang mendengar itu langsung mengajak Sakamoto untuk membun-bun Xiaotang dengan alasan dia tidak cocok dengan suasana damai di toko ini. Xiaotang langsung menanyakan apa yang dimaksud dengan suasana damai. Dan Shin memarahinya dikarenakan telah memotong diskusinya dengan Sakamoto. Namun di sini, secara mengejutkan Sakamoto berbicara dan meminta Shin untuk berhenti memarahi Xiaotang. Dan Sakamoto memberitahu Xiaotang kalau dia terlambat lagi, pastikan untuk meminta maaf dahulu. Shin yang mendengar itu pun terkejut. Ia tidak menyangka bahwa Sakamoto akan banyak berbicara dan tidak seperti Sakamoto biasanya. Shin dan Xiaotang pun sama-sama kebingungan dengan Sakamoto yang terlihat aneh, dikarenakan sangat banyak berbicara. Bahkan, Shin mengatakan bahwa selama bertahun-tahun dia mengenal Sakamoto, belum pernah dia mendengar Sakamoto berbicara sebanyak ini, dan biasanya hanya berbicara sangat singkat. Tidak hanya soal bicara yang semakin banyak, kepribadian Sakamoto di sini pun sangat berbeda. Dia jadi lebih lemah lembut dan perhatian kepada Shin dan Xiaotang. Lalu, hal mengejutkan pun muncul. Tiba-tiba, terdapat Sakamoto lain di belakangnya yang baru saja memasuki toko. Dan akhirnya, terjadi pertemuan kedua Sakamoto. Shin dan Xiaotang yang melihat kejadian ini sangat terkejut, dikarenakan mereka melihat dua Sakamoto di waktu yang bersamaan. Salah satu Sakamoto yang baru masuk tadi langsung duduk di meja kasir dan membaca koran. Terlihat Sakamoto yang sedang membaca koran ini adalah Sakamoto yang sangat pendiam, seperti Sakamoto biasanya. Lalu, tidak lama Sakamoto yang banyak bicara juga terkejut dan menanyakan apakah kita kembar. Namun tidak lama dari itu, Sakamoto yang banyak bicara langsung menusukkan sebuah pisau hingga menembus koran yang sedang dibaca, dan serangan tiba-tiba itu berhasil dihindari oleh Sakamoto. Pada akhirnya, kedua Sakamoto ini saling menodongkan senjata. Dan diketahui, pada akhirnya, Sakamoto palsu yang sedari tadi mengobrol dengan Shin dan Xiaotang adalah Nagumo, yang menyamar menjadi Sakamoto.
Seketika, suasana menjadi kembali normal. Nagumo memuji kemampuan Sakamoto yang tidak menumpul meskipun ia telah pensiun. Shin dan Xiaotang yang melihat perubahan Sakamoto palsu menjadi Nagumo pun terheran-heran. Bagaimana dia bisa melakukan itu? Lalu scene selanjutnya memperlihatkan Nagumo yang menertawai Shin dan Xiaotang dikarenakan ia berhasil mengelabui Shin dan Xiaotang. Setelah itu, Nagumo memperkenalkan dirinya yang bekerja di supermarket seberang jalan. Dan dia adalah teman dari Sakamoto. Ia menyampaikan bahwa dia berusia 16 tahun. Shin dan Xiaotang pun curiga dikarenakan Nagumo yang mengaku sebagai teman Sakamoto terlihat terlalu muda untuk itu. Dan juga Xiaotang mengatakan bahwa tidak ada supermarket di seberang jalan. Akhirnya, diketahui kalau Nagumo ini orangnya adalah tipikal yang suka bercanda dan berbohong. Sakamoto yang akhirnya memperkenalkan bahwa Nagumo adalah mantan rekan kerjanya saat masih bekerja sebagai seorang pembunbun bayaran. Dan usianya adalah 27 tahun. Shin dan Xiaotang yang sadar mereka telah ditipu 2 kali pun langsung menendang-nendang Nagumo dan mengikatnya. Setelah terikat, Nagumo pun menyampaikan tujuannya, yaitu dia hanya ingin memberikan informasi kepada Sakamoto bahwa saat ini kepala Sakamoto diberikan bounty sebesar 1 miliar yen. Shin dan Xiaotang yang mendengar hal tersebut pun tidak langsung percaya, apalagi setelah mereka berdua telah dibohongi sebelumnya. Lalu saat Nagumo sedang menjelaskan bahwa keputusan itu akan ditetapkan besok, dan informasi ini telah diketahui para pembunbun bayaran di luar sana, bahwa pembunbun legendaris pun sudah mulai bergerak. Sakamoto malah sedang sibuk untuk menerima pizza pesanannya yang baru datang. Lalu Shin mendengar tukang pizza sedang menggumam dan mengeluarkan sebuah senjata yang telah ia bawa. Lalu dengan cepat tukang pizza itu, yang dimana sebenarnya dia adalah pembunbun bayaran yang sedang menyamar bernama Nakajima, langsung mengancam dan akan membunbun Nagumo dengan senjata yang ia bawa. Shin dan Xiaotang pun terkejut karena tiba-tiba mereka mendapatkan serangan dari pembunbun bayaran. Sudah jelas pembunbun ini mengincar kepala Sakamoto yang dihargai 1 miliar yen. Sakamoto yang melihat kejadian ini pun dengan santainya sedang menikmati pizza yang ia pesan tanpa mempedulikan ancaman dari Nakajima. Lalu secara tiba-tiba, Nagumo yang awalnya masih terikat langsung berhasil mencekek leher Nakajima dan hampir membuatnya mokat. Di sini, Nagumo mengatakan bahwa dia tidak berbohong terkait bounty Sakamoto yang sebesar 1 miliar yen tersebut. Dan dia adalah salah satu contoh kecilnya. Sakamoto yang tidak mau ada korban di dalam tokonya, ia meminta Nagumo untuk menghentikan tindakannya. Sedangkan Shin dan Xiaotang yang kebingungan bagaimana Nagumo dapat melakukannya. Namun akhirnya, Nagumo melepaskan Nakajima dari genggamannya dan menanyakan kepada Sakamoto, apakah ia masih memegang prinsip untuk tidak membunbun seseorang. Dan Nagumo bertanya, apakah Sakamoto yakin dapat melawannya dan pembunbun bayaran lainnya. Semua orang terkejut saat mendengarnya. Walaupun pada akhirnya Nagumo mengatakan bahwa dia hanya bercanda dan tidak tertarik untuk membunbun Sakamoto. Nagumo mengatakan bahwa dia hanya melakukan pembunbun secara rahasia. Dia mengatakan bahwa dia merindukan beraksi dengan Sakamoto seperti dahulu. Sebelum Nagumo pergi, Sakamoto menanyakan apa untungnya dari kematian Sakamoto. Dan Nagumo menjelaskan bahwa sudah tugasnya untuk melaksanakan perintah, bukan untuk mempertanyakan hal tersebut. Lalu Nagumo mengatakan bahwa Sakamoto terlalu ceroboh, dikarenakan
ia yang memutuskan untuk keluar, malah bertindak menumpas mafia dan Shokai. Di sini, Xiaotang menanyakan apakah masih banyak orang lain seperti Nagumo di luar sana. Dan Nagumo mengkonfirmasi bahwa iya, itu benar. Akan ada banyak ikan kecil hingga ikan besar yang berbahaya seperti dirinya. Setelah mengatakan hal itu, Nagumo pun pergi membawa Nakajima yang telah terkapar. Shin dengan cepat langsung mengejar Nagumo yang baru saja keluar. Namun, Nagumo secepat kilat telah menghilang. Xiaotang yang merasa takut setelah melihat kemampuan Nagumo, ia sempat berpikir untuk pulang ke tempat asalnya. Namun, dia merasa bingung tempat mana yang lebih aman karena dua-duanya sama-sama berbahaya. Setelah itu, Shin berpindah di mana terlihat para organisasi kriminal telah memata-matai Sakamoto melalui kamera tersembunyi. Entah bagaimana dapat terpasang di dalam toko. Mereka sedang mendiskusikan banyak hal, mulai dari ada yang tidak yakin 1 miliar yen hanya untuk kepala Sakamoto, ada juga yang merasa Nagumo jauh lebih berbahaya, ada juga yang sekarang ingin makan pizza. Salah satu anggota mereka ada yang berbicara untuk membuat rencana penbun-bun untuk Sakamoto dengan cara memancingnya keluar dari tokonya lalu mengeksekusinya dengan sempurna. Salah satu anggota mengetahui bahwa Sakamoto merupakan mantan anggota order yang legendaris. Dan jika kita salah langkah, maka akan berakibat fatal bagi mereka semua. Lalu, tidak lama muncul suara yang mengatakan, ini sebuah peringatan. Dan saat ditoleh, ternyata itu adalah Sakamoto yang telah menyadari bahwa saat ini dirinya telah dimata-matai. Sakamoto mengatakan, jika kalian masih mencari masalah dengannya, maka bersiaplah untuk pergi ke isekai. Mereka semua yang berada di dalam ruangan pun langsung terkejut, tidak menyangka bahwa Sakamoto menyadari keberadaan kamera pengintai mereka. Dan salah satu pemimpin di ruangan tersebut mengatakan kalau ia tidak sabar untuk menantikan bertemu dengan Sakamoto. Setelah mengatakan itu, Sakamoto langsung menembak kamera tersembunyi dan seketika kamera pun tidak dapat menampilkan apapun. Kembali lagi ke Shin dan lain-lain, Shin mengkhawatirkan mengenai apa yang dikatakan oleh Nagumo. Jika yang dikatakan oleh Nagumo benar, maka akan sangat berbahaya untuk kedepannya. Mereka akan lebih sering bertemu dengan orang-orang seperti Nagumo dan Nakajima. Namun di sini, Sakamoto dengan santai mengatakan tidak ada gunanya untuk mencemaskan hal tersebut, karena mereka hanya perlu untuk tidak keluar rumah. Namun, baru saja Sakamoto selesai berbicara, tiba-tiba dari belakang muncul istri dan anak Sakamoto yang menanyakan apakah Sakamoto sudah siap untuk pergi di acara besok. Sakamoto jelas kebingungan dengan apa yang dimaksud oleh istrinya dan apa yang akan mereka lakukan besok. Sedangkan Shin yang dihampiri oleh Hana mengatakan bahwa besok mereka akan menemui Sugar-chan. Dan dilanjutkan oleh Aoi yang menjelaskan kalau besok mereka sudah janji dengan Hana untuk membawa Hana pergi ke taman hiburan esok hari. Seketika setelah mendengar hal tersebut, Sakamoto yang awalnya ingin berdiam diri di rumah, pada akhirnya harus siap untuk pergi keluar dikarenakan sudah membuat janji dengan anak istrinya. Dengan muka yang panik dan keringat dingin, mereka mau tidak mau harus berangkat ke taman hiburan besok. Akhirnya, waktu yang dinanti-nantikan pun tiba. Sakamoto dengan anak istrinya, ditambah Shin dan Xiaotang yang ikut ke Sugar Park Tokyo, langsung menikmati wahana yang ada. Terlihat wajah Sakamoto yang terlihat tidak baik-baik saja, dikarenakan ia tidak terbiasa menaiki roller coaster. Di sini, Sakamoto merasa mual dan ingin muntah setelah menaiki wahana tersebut. Setelah memakan es krim, Hana menjelaskan kepada Xiaotang bahwa maskot dari Sugar Park Tokyo ini adalah seekor kelinci gemuk yang kuat. Dan sekilas,
Xiaotang berpikir bahwa maskot tersebut sangat mirip dengan bos, yaitu Sakamoto. Akhirnya, mereka semua setuju untuk melanjutkan bersenang-senang di hari itu. Meskipun tentu bagi Sakamoto, Shin, dan Xiaotang, di hari itu mereka tidak dapat menikmati keseruan sepenuhnya, dikarenakan mereka masih memikirkan apa yang disampaikan oleh Nagumo kemarin. Di sini, Shin memberitahukan kembali kepada Xiaotang misi utama untuk mereka berdua, yaitu untuk menyingkirkan musuh dan menjaga keluarga Sakamoto dalam acara liburan kali ini. Dan terakhir, untuk membuat hari ini menjadi hari yang menyenangkan bagi keluarga Sakamoto. Shin, yang dapat membaca pikiran seseorang karena ia adalah seorang esper, mengatakan bahwa ia dapat membaca pikiran orang lain dalam radius 20 meter. Dan saat ini, ia belum merasakan keberadaan orang yang berniat untuk membunbun Sakamoto. Dikarenakan, biasanya keadaan emosional dari penbunbun akan meningkat saat mereka merencanakan hal yang buruk. Di sini, Shin mencoba terus menjelaskan mengenai kemampuannya kepada Xiaotang agar dia paham. Namun di sini Xiaotang malah marah dikarenakan dia menuduh Shin selama ini selalu membaca pikirannya. Tidak berselang lama, Shin mengatakan pada Sakamoto bahwa ada musuh yang mendekat di arah jam 4. Ia menyamar sebagai petugas kebersihan yang bernama Kuriningu. Saat kedua orang ini telah berpas-pasan, Xiaotang langsung memanggil Hana untuk mengalihkan perhatiannya. Setelah itu, Kuri langsung berusaha menikam Sakamoto dari titik buta. Namun, Sakamoto yang telah bersiap langsung menancapkan sebuah pulpen terlebih dahulu di dada pria tersebut. Dan ternyata dari kejauhan, terdapat rekan Kuri yang memantau dari kejauhan menggunakan teropong. Terlihat orang ini sangatlah berbahaya dan juga mencoba untuk membunbun Sakamoto. Ia mengerti bahwa saat ini terdapat Shin yang mampu membaca pikiran orang lain. Sehingga orang ini memiliki ide untuk mengosongkan pikiran agar tidak menarik perhatian Shin. Lalu saat ia beraksi, ia langsung mencoba untuk mendekati Shin untuk mengetes teorinya. Di sisi lain, Xiaotang yang memanggil Shin untuk bergerak cepat karena keluarga Sakamoto telah pergi cukup jauh. Saat penbunbun bayaran melewati Shin dan Xiaotang, ternyata Shin tidak menyadari bahwa orang di sebelahnya merupakan penbunbun dan teori orang tersebut berhasil. Ternyata, keluarga Sakamoto beserta Shin dan Xiaotang dan juga termasuk penbunbun bayaran tadi mengikuti mereka, menaiki wahana roller coaster. Shin memilih seat paling belakang dikarenakan itu adalah posisi paling cocok untuk memantau sekitar. Saat kereta mulai berjalan, Xiaotang mengatakan pada Shin bahwa orang berambut silver yang duduk di 3 kursi di belakang Sakamoto terlihat mencurigakan. Shin yang mencoba membaca pikiran orang tersebut tidak merasakan hal yang aneh dari pikirannya. Di sini, si rambut silver merasakan sepertinya Shin dan Xiaotang menyadari keberadaannya dan keinginannya untuk mengincar Sakamoto. Namun, sesaat setelah si rambut silver mengatakan hal tersebut, Shin langsung menyadari bahwa rambut silver merupakan penbunbun bayaran. Namun di sini sudah terlambat. Dikarenakan kereta telah berjalan dengan sangat kencang. Shin mencoba untuk melepaskan sabuk pengaman, namun masih gagal. Sehingga, ia langsung menyampaikan kepada Sakamoto bahwa terdapat orang berambut silver yang duduk di 3 kursi di belakangnya yang mengincar Sakamoto. Saat orang berambut silver menembakkan senapan ke arah Sakamoto, Sakamoto langsung menoleh dan memantulkan senjata peluru tersebut dengan kacamata anti pelurunya. Di sisi lain, Shin yang khawatir terus mencoba untuk melepaskan sabuk pengamannya, meskipun setelah ini mereka akan bermanuver melewati jalur lingkaran. Dan saat akan bermanuver, Shin berhasil untuk melepaskan sabuk pengamannya dan langsung melompat tepat di atas si rambut silver. Shin
langsung menarik si rambut silver dari tempat duduknya dan mereka pun hampir terjatuh dari ketinggian. Pada akhirnya, Shin yang masih berdiri di atas rel berusaha untuk menghentikan tindakan dari si rambut silver. Dan akhirnya, di panel terakhir ditunjukkan aksi Shin yang menantang si Silver untuk melawannya. Dan seharusnya episode 3 dari anime Sakamoto Days akan berakhir di sini. Bagi teman-teman yang mau langsung membaca manganya sendiri, bisa langsung baca mulai dari chapter 6 dan 7 untuk melanjutkan cerita dari episode 2 kemarin. Oke, mungkin sekian video penjelasan apa aja yang akan terjadi di episode 3 Sakamoto Days di hari Minggu nanti. Kalau ada kesalahan dalam video ataupun penyampaian yang kurang jelas, mohon untuk dimaafkan. Kalau kalian ingin request gua membahas manga atau anime lain, silahkan boleh banget untuk disampaikan di kolom komentar di bawah. Dan jangan lupa untuk like dan subscribe channel ini agar gua lebih semangat untuk upload ke depannya. See you on the next video. Chillin'.